Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalista Ratu Syifa, presensi 12 dari kelas 11 F, yang akan memaparkan materi sejarah tirani matahari terbit, yaitu Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia bukan semata-mata hanya kebetulan. Mereka memiliki latar belakang dan tujuan datang ke Indonesia. Latar belakang dan tujuannya yaitu Perang Pasifik. Pada 8 Desember 1941, Jepang melancarkan serangan terhadap Amerika Serikat di Pearl Harbor yang memicu Perang Pasifik. Jepang kemudian melanjutkan serangan ke wilayah-wilayah termasuk Indonesia. Serangan terhadap Indonesia bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan alumni. Selain itu, ideologi fasisme yang dianut oleh Jepang dan doktrin Haju Ijo juga melatar belakangi kedatangan Jepang ke Indonesia. Jepang pertama kali masuk ke Indonesia melalui Ambon dan berhasil menguasai seluruh Maluku. Kekuatan Jepang tidak dapat dibendung. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur kemudian dikuasai oleh Jepang, bersamaan dengan kota Balikpapan. Jepang kemudian menyerang Sumatera setelah berhasil menguasai Pontianak. Setelah daerah-daerah di luar Jawa dikuasai oleh Jepang, akhirnya pun Jepang melakukan serangan ke Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah kependudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Hal ini mencakup pembentukan pemerintahan militer Jepang di Indonesia, sistem pembagian wilayah pemerintahan militer yang bertujuan untuk kepentingan militer dan politik ekonomi Jepang di tiap daerah, serta membangun pemerintahan sementara di Jawa. Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintah militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan UU Nomor 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan memantapkan dengan UU Nomor 28 tentang pemerintahan Shu serta Tokubetsushi. Ada satu perkembangan yang berbeda apabila kita memahami perkembangan organisasi pergerakan antara zaman kolonial Belanda dengan era kependudukan Jepang. Pada zaman kolonial Belanda, organisasi pergerakan didirikan oleh pejuang Indonesia. Pada zaman pendudukan Jepang, banyak organisasi didirikan oleh Jepang dan tokoh-tokoh Indonesia yang memanfaatkannya untuk perjuangan. Organisasi-organisasi ini dibedakan berdasarkan tujuan dan sifatnya. Salah satunya ada organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan, yaitu Gerakan 3A. Pembentukan Gerakan 3A ini pada 29 Maret 1942. Tujuannya untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia. Mereka memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Meskipun propaganda-propaganda sudah dilakukan, Gerakan 3A ini kurang mendapatkan simpati rakyat. Dan pada akhirnya, pada Desember 1942, Gerakan 3A ini dinyatakan gagal dan dibubarkan. Gerakan 3A yang dinilai gagal oleh Jepang membuat Jepang berusaha mengajak tokoh pergerakan nasional untuk meningkatkan kerjasama. Jepang kemudian mendirikan organisasi pemuda yang dinamakan Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda yang cenderung anti terhadap umat Islam, Jepang lebih ingin bersahabat dengan umat Islam di Indonesia. Jepang sangat memerlukan kekuatan umat Islam untuk membantu perlawanan sekutu. Oleh karena itu, sebuah organisasi Islam, Majelis Islam A'la Indonesia dan Majelis Syuro Muslimin. Program-program MIAI diantaranya adalah pembangunan masjid, mendirikan universitas, dan membentuk Baitul Mal. Namun, pada November 1943, MIAI dibubarkan oleh Jepang karena tidak mendukung perang. Sebagaimana tujuan Jepang membentuk MIAI adalah salah satunya untuk membantu Jepang dalam perang.
Selanjutnya ada Jawa Hokokai. Pembentukan Jawa Hokokai pada tahun 1944 didirikan oleh Jenderal Kumaikichi Harada untuk menghadapi situasi perang yang semakin buruk bagi Jepang. 3 prinsip kebaktian diterapkan di Jawa Hokokai. Yang pertama ada mengorbankan diri, yang kedua ada mempertebal persaudaraan, yang ketiga ada melaksanakan tindakan nyata. Untuk memperkuat pemerintahannya, Jepang juga mengembangkan organisasi-organisasi semi militer. Salah satunya adalah pengerahan tenaga pemuda. Menurut Jepang, para pemuda, apalagi yang tinggal di daerah pedesaan, belum terpengaruhi oleh alam pikiran barat. Mereka secara fisik cukup kuat, semangat, dan pemberani. Selanjutnya ada organisasi Seinedan. Seinedan atau Korps Pemuda adalah organisasi para pemuda yang berusia 14-22 tahun. Selanjutnya pula ada organisasi Keibodan atau Korps Kewaspadaan yang merupakan organisasi semi militer yang anggotanya para pemuda berusia antara 25 tahun hingga 35 tahun. Selanjutnya ada Barisan Pelopor. Barisan Pelopor dibentuk pada tanggal 1 November 1944 oleh Jepang melalui rapat Chosangi-in untuk menumbuhkan kesadaran rakyat untuk membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia dari sekutu dan musuh. Selanjutnya ada organisasi pemuda Islam yaitu Hizbullah yang dibentuk pada 15 Desember 1944 dengan 40.000 anggota. Tujuan dari pembentukan Hizbullah ini adalah untuk membantu Jepang dalam perang, menumbuhkan semangat nasionalisme dan keagamaan di kalangan pemuda Islam. Selain membentuk organisasi semi militer, Jepang juga membentuk organisasi militer dan untuk membantu mereka dalam melakukan tugas militer dan melawan sekutu. Selanjutnya ada Pasukan Pembela Tanah Air atau PETA. PETA dibuat untuk mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu, karena Jepang merasa Heiho belum memadai. Pelatihan dan pembentukan diawali dengan tugas intelijen di bawah Tokugatsu Han. Di balik propaganda-propaganda yang dijanjikan oleh Jepang, ternyata Jepang bertindak kejam dan merugikan rakyat Indonesia. Jepang telah mengerahkan semua potensi dan kekuatan yang ada untuk menopang perang yang sedang mereka hadapi untuk melawan sekutu. Jepang juga menguras aset kekayaan yang dimiliki Indonesia untuk memenangkan perang dan melanjutkan industri di negerinya. Salah satu contoh pengerahan yang dilakukan oleh Jepang yaitu adanya ekonomi perang. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, diterapkan konsep ekonomi perang untuk mendukung kebutuhan perang Jepang. Semua potensi ekonomi Indonesia, termasuk hasil bumi dan pertanian, dimanfaatkan untuk kepentingan industri Jepang. Jepang mengganti tanaman perkebunan seperti tebu, kopi, dan tembakau dengan tanaman pangan seperti padi dan jarak, serta tanaman yang mendukung industri perang. Sistem wajib serah padi diterapkan, di mana petani wajib menyerahkan hasil produksi padinya sesuai kuota yang ditentukan. Tentunya hal ini merugikan masyarakat Indonesia, sehingga kesejahteraan rakyat semakin menurun akibat pengawasan ketat terhadap ekonomi. Pada masa itu, Jepang juga mengendalikan bidang pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Mereka melakukan pengurangan jumlah sekolah dasar, sekolah lanjutan, hingga perguruan tinggi yang hampir tidak berfungsi. Perubahan kurikulum juga terjadi. Bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran utama, sedangkan bahasa Jepang wajib diajarkan di sekolah-sekolah. Selanjutnya ada pengerahan Romusa. Pengerahan Romusa membuat rakyat Indonesia dipaksa bekerja di proyek militer, seperti jalan, kubu pertahanan, lapangan udara, dan lain sebagainya. Romusa awalnya bersikap sukarela, namun lama-kelamaan berubah menjadi wajib dan paksaan. Rakyat dipaksa bekerja tanpa gaji, tidak ada makanan atau pelayanan yang cukup. Pekerja mengalami kekurangan istirahat, banyak yang jatuh sakit atau mati kelaparan. Propaganda Jepang menyebut Romusa sebagai pejuang ekonomi untuk menarik minat masyarakat. Melihat perlakuan Jepang yang semena-mena dan merugikan masyarakat Indonesia, muncullah perlawanan di berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama ada perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh khususnya berada di Chot Plain dipimpin oleh Abdul Jalil
Pada 10 November 1942, perlawanan rakyat Aceh terbagi menjadi beberapa wilayah. Yang pertama ada perlawanan di Chot Plain yang dipimpin oleh Abdul Jalil, seorang ulama muda dan guru mengaji. Rakyat melawat kekejaman Jepang terutama terhadap Romusa. Yang kedua ada perlawanan di Jangka Buyadi, dipimpin oleh Abdul Hamid Perwira Gyugun. Lalu yang ketiga perlawanan di Padrah Kabupaten Biren, dipicu oleh pemaksaan penyetoran padi dan kerja paksa Romusa. Jepang juga menegakkan bambu runcing di sawah dan memaksa rakyat menyerahkan 50% hingga 80% hasil panen. Tindakan ini pastinya sangat merugikan rakyat Aceh, sehingga terjadilah perlawanan di wilayah tersebut. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Indramayu. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh hidup rakyat Indramayu yang sengsara akibat kebijakan Jepang, seperti pemaksaan penyerahan hasil padi dan pengerahan Romusa. Perlawanan terjadi pada April 1944 di desa Kaplongan dan Juli 1944 di desa Cidempet. Rakyat mengangkat senjata dengan semboyan lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Irian Barat. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh penderitaan dan penganiayaan yang sangat berat pada masa pendudukan Jepang. Salah satu perlawanan yang terkenal adalah gerakan Koreri yang terpusat di Biak dipimpin oleh El Krum Korem. Hasil dari perlawanan ini, Jepang meninggalkan Biak dan menjadikan Pulau Biak daerah bebas pertama di Indonesia. Perlawanan meluas ke Yapen Selatan dengan dipimpin Silas Papare. Rakyat Yapen Selatan menerima bantuan senjata dari sekutu yang membantu mereka mengalahkan Jepang, menunjukkan keuletan dalam menghadapi kekejaman Jepang. Lalu ada perlawanan Peta di Blitar. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat akibat penindasan Jepang. Supriyadi bersama pasukan Peta merencanakan perlawanan melawan Jepang dan melibatkan rakyat dan beberapa kesatuan lainnya. Pada 29 Februari 1945, mereka mulai melancarkan serangan dengan senjata seadanya. Namun, mereka harus menerima kekalahan karena Jepang membalas dengan kekuatan besar, termasuk tank dan pesawat udara. Pengerahan dan kekejaman yang dilakukan Jepang pastinya menimbulkan dampak bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya dalam bidang politik. Yang pertama, Jepang mengganti penggunaan bahasa Belanda dengan bahasa Jepang sebagai bahasa resmi. Lalu, setiap upacara bendera dilakukan dengan penghormatan kepada Kaisar Jepang. Yang nomor 3, Jepang membentuk pemerintahan militer dengan pembagian wilayah kekuasaan berdasarkan angkatan darat, angkatan laut, dengan pusat pemerintahan di beberapa kota strategis seperti Batavia. Jepang juga membentuk organisasi-organisasi propaganda di Indonesia. Mereka juga memberikan janji kemerdekaan dan peningkatan semangat nasionalis. Lalu, dampak dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam bidang sosial, banyak rakyat Indonesia dipaksa menjadi pekerja Romusa untuk membuat benteng pertahanan dan pekerjaan lainnya. Lalu, penyebaran kemiskinan dan penyakit, eksploitasi perempuan. Lalu, pada bidang sosial, penggantian nama kota dilakukan oleh Jepang di beberapa kota di Indonesia. Lalu, pada bidang ekonomi, pergerakan tenaga kerja dan kerusakan ekonomi terjadi di Indonesia akibat Jepang. Lalu, krisis ekonomi seperti langkanya. Dampak positifnya, yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia sebagai pengantar di sekolah. Kedua, pendidikan kader Asia Raya yang meskipun tujuannya untuk Jepang, pendidikan ini memberi kesempatan untuk mempersiapkan pemuda Indonesia yang kelak berperan dalam kemerdekaan. Dan yang ketiga, pembentukan mentalitas kemandirian. Lalu, dampak dalam bidang birokrasi dan militer. Jepang mengeluarkan UU nomor 27 dan nomor 28 untuk membentuk struktur pemerintahan yang lebih terpusat. Daerah-daerah di Jawa, Madura, kecuali Solo dan Yogyakarta dibagi ke dalam struktur administrasi baru Shu. Yang kedua, pemerintahan otonomi. Yang ketiga ada
Chow Sang-in, sebuah badan yang setara dengan Volksrat, lalu pelatihan militer bagi warga Indonesia, serta pembentukan pasukan peta. Proses persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1944, Jenderal Hideki Tojo digantikan oleh Jenderal Kuniaki Kaiso yang berjanji memberikan kemerdekaan Indonesia. Rakyat Indonesia diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih bersama bendera Jepang. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah Kimi Gayo. Lalu, pembentukan BPUPKI untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI pertama membahas dasar negara Indonesia dengan Soekarno mengusulkan Pancasila. Sidang kedua membahas Undang-Undang Dasar Indonesia. Lalu, pembentukan Panitia 9. Panitia kecil yang terdiri dari tokoh-tokoh penting penyusun rumusan tujuan Indonesia Merdeka. Rumusan tersebut dikenal sebagai Piagam Jakarta yang menjadi dasar negara Indonesia Merdeka. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya dan dibubarkan, dibentuklah PPKI pada 7 Agustus 1945. Anggota PPKI terdiri dari 21 orang anggota, dengan perwakilan 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, dan 1 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, dan Maluku, serta 1 orang dari golongan penduduk Cina. Peran PPKI mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945.